malam Bapak. Mana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat, keluarga juga sehat kan ya? Oke, alhamdulillah. Ini Ibu ada yang akan saya sampaikan, itu katanya Ibu akan melakukan coaching ya. Rencananya saya ini akan menjadi observer kegiatan Ibu, dan mungkin sebelum kegiatan dilakukan nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Bagaimana? Iya Bu. Ya. Nanti pada saat coaching antara coach dan coaching itu nanti akan saya amati dan akan saya lihat sesuai dengan topik tentang penilaian coaching. Seperti misalkan dengan kita, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan sesuai dengan kata kunci. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa nanti pada saat kegiatan menggunakan prinsip coaching untuk kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian sebelum dilakukan observasi, mungkin ada yang akan saya tanyakan kembali tentang yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang saya kembangkan pada proses coaching kali ini ya Pak. Yang pertama nanti tentang kehadiran penuh atau presence. Yang kedua menggunakan aktif Pak. Terus yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan bobot kepada coach Pak. Nanti ulangi ya Bu ya. Ini kompetensi yang akan dikembangkan tentang juga kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Iya Pak. Iya. Oke, kemudian di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan? Nah, dari ketiga hal tersebut yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Berarti ada dua hal yang spesifik dikembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach ya. Iya Pak. Lalu indikator pencapaiannya itu kira-kira apa? Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan itu nanti harapannya coaching itu dapat menemukan solusinya Pak. Terus yang kedua itu dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, jadi bagaimana proses permasalahannya menyelesaikan permasalahan sendiri ya. Iya begitu Pak. Ya baik Bu, terima kasih atas jawaban Ibu. Semoga nanti proses coaching bisa terlaksana dengan baik, dan jangan lupa nanti setelah kegiatan tersebut kita nanti berbicara lagi gitu ya. Iya. Terima kasih Bu. Semoga mungkin Ibu mau melaksanakan kegiatan coaching. Terima kasih Pak. Mohon pamit. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hari ini jadi coachingnya ya? Iya, jadi. Saya takut ya, sebagai observer. Assalamualaikum Bu Afifah. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat? Iya, alhamdulillah. Hari ini Mbak Afifah ada waktu atau tidak ya? Iya Bu, ada Bu. Dan saya juga ini Bu, saya ingin berbincang-bincang sebentar, boleh? Iya boleh, silahkan. Kebetulan saat ini saya sedang tidak sibuk. Ada yang perlu Mbak Afifah ceritakan pada saya? Jadi begini Bu, terlihat dari wajah saya itu merasa sedih. Saya memiliki permasalahan bahwa ada siswa saya, salah satu siswa itu berangkatnya sesuka hati. Jadi hari ini berangkat, besok tidak, jadi berikutnya berangkat, terus tidak berangkat, seperti itu. Kira-kira Mbak Afifah sudah melakukan penyelidikan atau belum kenapa siswa tersebut berangkat sesuka hati? Kalau saya memang belum melakukan penyelidikan, saya baru bertanya dengan rekan guru, dan dari rekan guru itu menginformasikan bahwa siswa tersebut memang dari awal semester kelas 1 memang seperti itu. Jadi berangkatnya itu sesuka hati. Lalu
untuk pertemuan hari ini kira-kira Bu Afifah apa yang diinginkan? Ya, jadi saya menginginkan anak tersebut nantinya dapat berangkat rajin, dan dari percakapan ini nanti saya dapat mengetahui untuk langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Berarti Bu Afifah menginginkan adanya solusi dari permasalahan yang sudah Ibu Afifah hadiri ya. Nah, selanjutnya kira-kira kenapa anak tersebut itu kok tidak berangkat sesuai dengan jadwal sekolahnya itu? Ya, kalau untuk masalah ini saya juga sudah menanyakan dengan orang tua, sudah berkolaborasi dengan orang tua, dan sudah menanyakan juga dengan kakaknya. Kebetulan kakaknya itu kelas 4, jadi saya tanyakan juga. Yang beliau ini juga orang tuanya itu mengatakan kalau anak tersebut juga malas sekolah, seperti belum ada kesadaran diri. Kira-kira kenapa kok anak tersebut malas atau belum ada kesadaran diri, sudah pernah menanyakan ke anak? Ya, kalau saya sudah menanyakan juga, tetapi dari jawaban anak tersebut ya dia tidak mengatakan kalau ada masalah apa, itu tidak mengatakan. Misalkan saya juga sudah menanyakan apakah kamu takut dengan bu guru atau ada teman-teman yang nakal seperti itu, dan dianya juga tidak menjawab kalau takut dengan bu guru atau ada yang nakal, itu tidak. Berarti dia belum mau untuk mengungkapkan alasan kenapa seperti itu ya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu Afifah lakukan agar anak tersebut mau berangkat sekolah dengan rajin, dan juga dia bisa mengungkapkan kenapa dia tidak berangkat dengan rajin? Mungkin restitusi bagaimana itu bisa tidak ya untuk mengatasi masalah ini. Jadi saya akan melaksanakan restitusi kepada anak tersebut, di mana nanti semoga dengan restitusi tadi saya mendapatkan akar permasalahan mengapa anak tersebut kok tidak rajin berangkat. Nah, dengan adanya restitusi tadi semoga nanti saya mendapatkan akar permasalahan. Oh iya, itu ide yang sangat bagus. Selain restitusi, mungkin ada langkah lain yang akan Ibu Afifah laksanakan? Mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua di rumah dalam didik putranya. Saya di sekolah, ini di rumah, paling tidak minimalnya itu untuk memotivasi siswa, menyemangati siswa agar dia itu semangat. Dan saya juga ingin mengajak orang tua untuk paling tidak mengantarkan anaknya ke depan pintu sekolah ataupun sampai ke kelas, jadi memastikan anak tersebut benar-benar berangkat ke sekolah. Bagus sekali apa yang sudah Ibu aturkan tadi tentang solusi yang akan Ibu laksanakan. Selanjutnya, apa komitmen Ibu Afifah untuk melaksanakan rencana itu tadi? Yang komitmen saya mungkin saya selalu memotivasi anak tersebut, tidak menyudutkan anak tersebut di depan teman-temannya. Saya tetap dekati anak tersebut secara personal dan tidak membeda-bedakan anak siswa yang rajin berangkat dengan yang tidak rajin berangkat. Jadi saya di sini bersikap adil kepada teman-teman dan kepada anak tersebut. Selanjutnya saya juga akan komitmen saya itu berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menangani masalah ini. Ya, bagus sekali. Nah, tadi sudah menyampaikan komitmen. Kira-kira Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu itu mulai kapan? Bisa sih secepatnya ya Bu, karena permasalahan ini kan sudah dari awal semester, dan sekarang juga sudah mau ke semester 1, jadi saya mungkin akan melaksanakannya minggu depan mulai hari Senin besok. Oh iya, bagus sekali. Selanjutnya, selain tadi kan Ibu menyampaikan ada guru lain, ada orang tua, kira-kira ada pihak lain lagi yang akan Ibu ajak untuk menyelesaikan masalah ini apa Bu? Ya ada Bu, beliau itu bernama Bu Tuti, guru pendidikan agama Islam. Kebetulan beliau itu adalah tetangganya Mas Ai.
ini. Nah, semoga dengan adanya bantuan dari Bu Tuti, nanti kita bisa saling berkolaborasi dan nanti saya juga dapat mendapatkan informasi dari Bu Tuti untuk menangani masalah ini bersama-sama. Saya sangat salut dengan rencana yang sudah Ibu ajukan tadi. Mudah-mudahan besok pelaksanaannya bisa lancar dan masalah yang Ibu hadapi bisa terselesaikan ya Ibu. Amin Ibu, terima kasih Ibu. Kalau begitu bagaimana perasaan Bu Afifah setelah bincang-bincang kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu. Tadi di awal saya merasa gelisah, merasa sedih, dan sekarang saya sudah lega. Saya sudah mendapatkan langkah-langkah atau rencana kegiatan yang akan saya lakukan untuk menangani masalah ini. Ya, semangat Ibu, semoga berhasil. Terima kasih Ibu. Sudah ya, nanti kita Oh iya boleh Bapak. kasih. Oh iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Permisi wabarakatuh. Bapak. Monggo Bu, monggo. Silakan. Silakan duduk. Ya, gimana tadi proses voting ini sudah berjalan? Ya Alhamdulillah Bapak, tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Afifah dan sudah diobservasi oleh Bapak. Oke tadi ya. Nah ini setelah melakukan observasi bersama coaching, nah, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Iya, boleh Bapak. Ya gitu, oke. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator persiapan yang diinginkan? Nah itu tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan analytika ya Bapak. Yang pertama saya sudah menanyakan tujuan yang akan dicapai, sudah mengidentifikasi masalah, sudah melaksanakan rencana aksi, menggali rencana aksi dari coaching dan juga menggali tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coaching serta potensi yang dimiliki oleh coaching dari komisi tersebut supaya nanti ada solusi atau pemecahan masalah dari coaching sendiri Bapak. Jadi tadi sudah kita ya. Iya Bapak. Jadi kemudian menentukan tujuan, kemudian komunikasinya ya, kemudian rencananya juga ya mungkin ya, juga mengenai potensi dari organisasi tadi. Itu tadi saya juga sudah mendengar apa yang disampaikan Ji, dan saya tadi sudah fokus dan maksudnya ya akhirnya berarti itu sudah penuh 100%, kemudian sudah terlihat secara aktif dan juga saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kategori yang disampaikan oleh coaching. Bagus sekali. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan? Kalau saya sih ya Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin belajar lagi lebih mendalam tentang proses dan juga cara melaksanakan aktivitas Bapak serta ingin berlatih lagi untuk melaksanakan coaching dan nanti saya lebih bisa menggali jawaban-jawaban dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bapak. Itu ya, sekali Pak Ibu lebih memahami lagi tentang alur kita dan mengembangkan lagi ya. Memang ini membutuhkan jam terbang yang tinggi untuk masalah yang kita. Oleh itu frustrasi karena akan mengembangkan diri. Ya, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, mungkin itu yang bisa saya tanyakan, dan terima kasih atas kegiatan. Sama-sama Bapak, terima kasih juga. Saya boleh pamit Bapak? Mau Bapak. Iya, Bapak. Terima kasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Afifah. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching ya? Iya betul Ibu. Maksud ya Pak? Kalau boleh, saya ingin melakukan kegiatan observasi terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan.
boleh? Ya, boleh. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya. Pada saat nanti Ibu melaksanakan kegiatan coaching dengan coaching, saya akan mengamati beberapa hal dan saya juga akan melakukan kegiatan penilaian berdasarkan mungkin penilaian yang sudah saya pegang ini ya. Yaitu yang pertama kaitannya dengan alur tirta. Nanti apakah coaching yang Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, meliputi memberikan pertanyaan yang betul-betul sesuai kata kunci dengan apa yang disampaikan oleh kunci. Terus saya juga nanti akan mendengarkan jawaban atau respon dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan atau belum. Dan jangan lupa nanti juga harus sesuai dengan prinsip coaching Ibu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya juga akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, kira-kira nanti kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kegiatan coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, yang kedua saya nantinya bisa mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentunya saya nanti dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya. Lalu selanjutnya kira-kira di antara ketiganya Ibu itu ingin lebih spesifik ke kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan tentunya nanti saya dapat mendengarkan secara aktif dan nanti saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Itu yang ingin saya kembangkan itu. Oke, jadi mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa itu? Jadi indikator ketercapaian dari coaching yang akan saya laksanakan nanti adalah saya ingin sekali nanti coaching itu dapat mengetahui permasalahannya dan nanti dia itu menentukan sendiri langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Berarti menemukan solusinya sendiri berdasarkan masalah yang sudah ditemukan ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silakan nanti Ibu bisa melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan izinkan saya nanti untuk mengobservasi kegiatan tersebut ya. Iya silakan. Dan setelah kegiatan coaching nanti, saya juga ingin berbincang-bincang dengan Ibu Abi. Boleh ya? Ya boleh Ibu, siap silakan. Silakan Ibu, dilanjutkan kegiatan coaching. Oh, ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah ini baik sebenarnya, sehat, tapi ada masalah. Oh iya, maaf terlihat dari raut wajah Pak Teguh ya, kelihatan tergelisah. Iya bisa. Iya Pak. Memangnya ada permasalahan apa Pak? Ya permasalahan sebagai seorang guru biasa itu. Kelas, kita ada berarti tidak bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Saya inginnya anak itu bisa dengan baik, aktif. Jadi dari percakapan kita kali ini nanti Pak Teguh ingin mendapatkan apa? Ya ingin anak itu nanti dapat solusi dengan masalah yang kurang aktif dalam pembelajaran, itu bisa mengikuti dengan baik, bisa berangkat dengan baik, dan kelas juga mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi saya tekankan lagi ya Pak. Jadi dari percakapan kita kali ini nanti Pak Teguh ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya, yaitu ingin nanti anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dia dapat hadir penuh ya Pak di dalam kelas yang Pak Teguh nanti ampuh. Nah, bisa ceritakan lagi tidak Pak permasalahan Pak Teguh ini bagaimana di dalam kelas? Jadi ada seorang anak di dalam kelas itu pada saat kegiatan belajar sebenarnya masker, jadi tidak pernah absen, cuma pada kegiatan itu
tidak mendengarkan, nanti lama-lama terus tertidur. Dan itu bukan hanya pas pelajaran saya, tapi juga pelajaran dari guru lain. Anak guru lain juga mengeluh menyampaikan pada saya bahwa anak ini kalau pas pelajaran itu tidak mengikuti dengan baik, tapi malah tertidur. Seperti itu. Nah, mungkin dari yang Pak Teguh sampaikan tadi, anak tersebut kok tidur malas-malasan, Pak Teguh sudah mengidentifikasi atau belum? Kok mengapa anak tersebut malas-malasan? Sudah sebenarnya sudah saya tanyakan ke anak tersebut, kenapa kok kamu pas pelajaran tidur sih, tidak bisa aktif dalam pembelajaran. Terus anak itu bilang, iya Pak, karena saya itu kalau tidur itu di rumah malam jam 1 kadang baru tidur itu. Ya, dan sudah bertanya kepada anak tersebut, adakah perubahan dari anak tersebut? Belum ada. Oh, belum ada. Jadi anak tersebut tidurnya malam itu karena bermain HP itu, bermain HP, bermain game sampai malam. Jadi setelah saya tanya ya masih terus tidur saat pelajaran gitu. Nah, untuk rencana ke depan apa yang akan Pak Teguh lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Rencana ke depan sih saya intinya untuk memanggil anak tersebut, kemudian nanti ya kita lakukan tanya jawab lah semacam seperti apa namanya itu menggunakan restitusi. Jadi nanti saya restitusi untuk mencari solusi agar anak tersebut bisa ambil seperti itu. Itu bagus sekali untuk rencana aksi yang akan Bapak lakukan, gagasan yang sangat bagus juga, dan mungkin ada gagasan lain tidak Pak untuk mendukung. Jadi selain restitusi ada lagi? Selain restitusi sih sebenarnya ada juga ini memanggil orang tuanya. Jadi mungkin setelah restitusi nanti ada pembagian khusus dengan orang tua untuk menanyakan sebenarnya bagaimana si anak ini di rumah, apa memang seperti yang diceritakan kemarin kepada saya. Kemudian apakah ada larang-larang dari orang tua pada tersebut untuk tidak menggunakan HP sampai malam hari itu. Mungkin seperti itu. Jadi saya panggil orang tua juga rencana. Bagus sekali ya Pak gagasannya. Jadi nanti Pak Teguh itu akan melaksanakan kolaborasi dengan wali siswa tersebut ya. Dan mungkin dari rekan sejawat adakah yang membantu Pak? Ini kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan guru agama sih sebenarnya ya. Kemudian guru agama itu juga wali kelasnya. Jadi sekalian nanti mungkin kita bersama wali kelasnya itu memanggil orang tua nanti untuk menanyakan kepada anak tersebut sebenarnya permasalahannya bagaimana cara menyelesaikan. Oh iya Pak, jadi untuk mengatasi masalah ini tadi Pak Teguh sudah menceritakan akan melaksanakan restitusi, akan berkolaborasi juga dengan wali siswa dan berkolaborasi juga dengan wali kelasnya ya Pak. Nah kira-kira akan mulai kapan Pak untuk rencana aksi ini akan dilaksanakan kapan? Kalau melihat kondisi anak-anak tersebut sudah lama ya, kita sudah melakukan penanganan tapi belum berhasil. Nanti rencana dengan restitusi dan mungkin ya segera aja karena ini sudah hampir tes, hampir penilaian akhir semester. Ya agar anak tersebut bisa memilih dan baik mungkin segera saya lakukan. Ya, setuju sekali ya Pak, karena supaya tidak berkepanjangan dan mumpung belum berlarut-larut, jadi semakin cepat itu semakin bagus ya. Dan untuk Pak Teguh ini komitmen dalam melaksanakan aksi-aksi tersebut apa? Ya komitmen saya nanti apabila apa yang saya rencanakan sudah bisa berhasil, nanti saya akan lebih memperhatikan peserta didik pada saat belajar mengajar. Mungkin tidak seperti itu lagi, mungkin ada yang mengajukan atau mungkin tidak seperti itu. Jadi saya lebih konsentrasi untuk belajar yang baik seperti itu. Jadi bagus sekali ya Pak Teguh. Dan dari percakapan dari awal sampai akhir tadi sudah menemukan sebuah solusi dari diri Bapak sendiri. Nah, sekarang bagaimana Pak perasaannya? Ya alhamdulillah lega Bu dari teman-teman saya. Perasaan tersebut ya karena nanti saya bisa melaksanakan
baik, kemudian anak tersebut juga berubah dengan hasil yang saya harapkan sekali. Semoga saja nanti dengan Bapak melakukan rencana aksinya, nanti anak tersebut dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, semoga bisa minta doanya itu ya. Alhamdulillah ya Pak, coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga nanti rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu berjalan dengan lancar juga. Nah, itu yang saya harapkan Bu. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya berbicara. Ya, terima kasih ya Bapak. Bagaimana Bu Afifah tadi kegiatan coachingnya sudah bisa berjalan dengan lancar ya? Ya, alhamdulillah Ibu, coaching tadi sudah berjalan dengan lancar. Oke. Nah, setelah melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang tadi itu laksanakan, boleh saya bertanya beberapa hal kepada Ibu? Iya boleh Bu, silakan. Nah, pertanyaan yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi kaitannya dengan indikator pencapaian yang sudah Ibu ungkapkan pada saat praobservasi tadi? Ya Ibu, jadi tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan yang pertama menanyakan tujuan umum terlebih dahulu, kemudian menanyakan identifikasi, selanjutnya saya menanyakan rencana aksi dari coach dan menanyakan juga tanggung jawab dari coach. Kemudian saya juga menggali potensi dari kondisi tersebut untuk nantinya coach itu menemukan solusi permasalahannya sendiri. Ya, bagus sekali Ibu. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta. Nah, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan kaitannya dengan kegiatan coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi ya. Yang pertama, bagus sekali Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada, sudah mengarahkan coach untuk menyampaikan rencana aksinya, juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar nantinya rencana aksi yang sudah disampaikan oleh coach itu dapat terlaksana dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan antara Ibu dengan coach. Di situ saya bisa melihat kalau Ibu itu sudah benar-benar hadir secara penuh, sudah listen, sudah mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami lagi dan mendalami lagi tentang alur tirta supaya nanti coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi daripada hari ini Ibu. Ya, bagus sekali. Padahal tadi apa yang sudah Ibu Afifah laksanakan itu sudah bagus, hebat, sudah sesuai dengan alur kita, tapi ternyata Ibu punya keinginan untuk belajar lebih lagi. Semoga besok keterampilan Ibu dalam melaksanakan kegiatan coaching lebih meningkat ya Bu. Amin Ibu, terima kasih. Terima kasih juga karena sudah bersedia untuk melaksanakan sesi tanya jawab baik itu pra maupun pasca observasi dan sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan observasi kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan. Semangat ya Ibu. Iya Bu, semangat. Silakan Ibu boleh melaksanakan kegiatannya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik Bu. Anak-anak sudah pulang ya Pak? Anak-anak kebetulan sudah pulang ini tadi sebagian karena besok mau bawa tes. Oh iya. Dua versi. Ya, jadi Pak, Bapak akan melakukan proses coaching ya? Rencananya seperti itu. Dan izinkan saya untuk menjadi observer dan nanti sebelum melakukan proses coaching ada hal yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu ke Bapak boleh? Boleh, silakan. Jadi Bapak nanti dalam proses coaching antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian coaching seperti apakah nanti sudah sesuai
nanti Bapak itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci coaching, dan nanti apakah juga Bapak sudah sesuai atau belum dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Untuk dilakukan observasi, akan saya tanyakan juga beberapa hal, Pak. Yang pertama, kompetensi apa sih yang Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, Bu, saya jawab. Untuk kompetensi nanti yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti otomatis sesuai dengan kompetensi itu dari coaching. Itu yang pertama, kehadiran penuh dari saya sebagai coach, coaching, kemudian sebagai pendengar yang aktif, kemudian menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan fungsi dan kebijakan dengan coaching. Seperti itu ya Pak. Jadi saya ulang lagi, tadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian nanti mendengarkan aktif dari coaching, dan satu lagi nanti Bapak juga akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coaching ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana sih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan secara spesifik itu ada 2, yaitu yang pertama sebagai pendengar yang aktif, menggunakan rasa, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot sesuai apa yang diceritakan oleh coaching. Jadi ada 2 ya Pak, yang lebih spesifik, dan indikator ketercapaian dari coaching nanti itu apa yang akan Bapak capai? Indikator ketercapaiannya nanti yang saya berikan adalah coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan juga bisa mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, bagus sekali ya Pak. Saya juga setuju dengan Bapak. Jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan tadi sangat luar biasa, dan terima kasih untuk jawabannya. Silakan nanti Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita akan bincang-bincang lagi ya Pak. Ya, silakan Bapak melakukan proses coaching. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kemarin katanya mau masuk berbicara. Iya Pak, kalau ada waktu saya ingin sekali ngobrol dengan Bapak. Saya sedang ada masalah yang membuat saya itu kurang bersemangat dan mengajar Pak. Namanya ada masalah apa? Kalau boleh tahu. Begini ya Pak, saya itu kok merasa kalau salah satu teman gue itu ada yang tidak suka pada saya Pak. Sering gini-gini di kantor itu ngobrol dengan rekan guru yang lain sambil melihat saya ngomong kayak gini. Kalau pembelajaran di kelas itu kan harusnya menggunakan media yang bervariasi. Bapak merasa di kelas itu di kantor maksudnya itu ibu merasa di sini merasa jauh sama teman gitu ya, karena medianya mungkin kurang baik atau bagaimana. Kira-kira dari pertemuan kita ini yang ibu harapkan itu apa? Saya itu ingin mendapatkan jalan keluar atau solusi Pak, biar nanti saya bisa menciptakan media-media yang bervariasi sesuai dengan teknologi yang sekarang, dan biar nanti rekan guru saya itu juga tidak menjadi saya lagi Pak. Betul ya, kita catat dulu ya. Jadi intinya ibu ingin bisa membuat media pelajaran yang baik gitu ya Bu ya, agar nanti teman-temannya tidak ada yang apa namanya menyindir atau membicarakan itu gitu ya. Kalau boleh tahu memang masalah awalnya bagaimana Pak, ceritakan. Begini Pak, saya itu kan termasuk golongan tua ya Pak. Saya belum bisa mengoperasikan laptop dengan baik. Sementara kalau mau membuat media-media yang lebih bervariasi itu kan saya membutuhkan keterampilan untuk mengoperasikan laptop Pak. Jadi ibu merasa golongan sudah tua gitu ya, jadi tidak bisa
terlalu menggunakan laptop dengan baik. Nah, mungkin dari permasalahan ibu ini kira-kira apa yang kami gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya itu memang kesulitan untuk belajar menggunakan laptop Pak. Di rumah itu hanya ada satu laptop dan itu dipakai oleh anak saya. Anak saya juga sibuk dengan kegiatannya sendiri Pak, jadi tidak sempat untuk mengajari saya Pak. Jadi masalahnya karena laptopnya cuma satu gitu ya, karena nggak sibuk sendiri dan tidak bisa belajar dulu tentang bagaimana kemudian solusinya gimana ini tidak punya rencana gimana Kalau saya sih sempat terpikir gini ya Pak, itu di sekolah kan banyak notebook dan laptop juga yang dipakai, hanya dia tidak dipakai terus gitu. Nah saya itu pengennya setelah selesai mengajar di kelas, saya pinjam laptop sekolah untuk belajar, dan saya minta tolong sama Bu Ani buat ngajarin saya setelah kegiatan belajar mengajar selesai Bapak. Dan nanti saya bisa membuat video yang bervariasi Pak. nanti di sekolah ibu kebetulan ada Chromebook yang mungkin tidak terpakai ya. Jika ada teman ibu yang namanya Bu Ani mungkin bisa mengajari ya. Nah, kira-kira kalau memang ibu mau belajar laptop atau Chromebook buat itu dilaksanakan. Kalau kegiatan belajar mengajar itu dan sholat dulu kan selesainya biasanya jam 1 ya Pak. Itu kan berarti masih ada waktu sekitar 1 jam sampai presensi pulang. Nah saya itu pikirnya yaitu 1 jam itu saya manfaatkan untuk belajar mengoperasikan laptop Pak. Terus dengan Bu Ani sudah dihubungi atau belum itu? Ya nanti saya akan berusaha untuk menghubungi Bu Ani. Kemarin sih saya sudah sempat kasar-kasar sama Bu Ani, pengen belajar, dan Bu Ani kayaknya juga mau Pak untuk membantu saya. Jadi ibu sudah menghubungi Bu Ani belajar laptop dan pastinya nanti depannya gitu ya Bu ya, setelah pulang sekolah gitu ya. Saya kira itu sudah bagus karena harus secepatnya, karena ini memang harus bisa media pembelajaran gitu. Mungkin ada solusi yang lain mungkin yang bisa menyelesaikan masalah itu. Selain belajar laptop, mungkin saya nanti bisa berbincang-bincang dengan rekan saya yang lain Pak, tentang bagaimana menciptakan video pembelajaran yang bagus, atau bisa juga melihat tutorial video cara membuat video yang bagus. Ya. Kira-kira media yang mau dipelajari apa aja? Ya yang sesuai dengan materi dan juga kesenangan atau bakat belajarnya anak-anak Pak. Kan sekarang lagi itu pembelajaran diferensiasi Pak. Oh, seperti itu ya. Dan ibu memang ingin sekali menguasai ya. Iya Pak, saya ingin Media apapun berarti ya. belajar sedikit-sedikit lah Pak, nanti kan lama-lama bisa ya Pak. Ya bagus itu belajar, insya nanti ibu bisa menguasai cara menggunakan laptop, cara membuat media, dan juga nanti diperlukan di apa namanya dibicarakan oleh teman-teman yang tidak baik mungkin nanti akan segera bisa. Saya yakin seperti itu. Kemudian komitmen ibu apa setelah nanti melaksanakan kegiatan tersebut? Nanti saya akan belajar lebih bersemangat lagi Pak, belajar mengenal laptop, belajar untuk membuat dan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, dan nanti saya juga akan berusaha untuk berpikiran positif juga Pak, tidak menganggap kalau teman-teman sedang ngobrol itu sedang membicarakan saya Pak ya Pak, dan saya tidak sakit hati. Ya, tapi itu juga punya komitmen ya untuk belajar yang lebih baik lagi tentang media dan kita tidak berpikiran negatif kepada teman ya. Saya kira sudah bagus sekali. Kemudian mungkin perbedaan ini setelah kita berbincang-bincang ini bagaimana perasaan ini? Rasanya saya sudah lega sekali Pak,
nanti mudah-mudahan saya dapat melaksanakan rencana yang tadi sudah saya sampaikan ke Bapak dan kegiatan pembelajaran di kelas lebih baik lagi Pak. Ya, sama-sama, semoga Ibu juga bisa melaksanakan solusi yang sudah dipilih dengan baik, semoga apa yang diinginkan tercapai dan akhirnya Ibu bisa membuat media dengan baik, pertemanan dengan guru yang lain juga lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak. Semangat Ibu ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, gitu aja mungkin saya ada masalah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak, silakan duduk Pak. Oh iya. Terima kasih. Oh ya, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya? Sudah ya Bu. Terima kasih tadi sudah didampingi dengan kapasitas. Nah, ada sedikit hal-hal yang ingin saya bicarakan juga Oh, Pak. iya. Ya tadi dengan Pak Teguh sudah melakukan proses coaching, bagaimana hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar dan Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator tercapaian yang sudah tadi Bapak bicarakan? Ya. Tadi saya selama menggabung itu sudah melakukan kita itu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dari coaching dan juga tanggung jawab atau komitmen ke depan telah kita mengenali potensi dari kondisi tersebut. Baik, jadi Bapak memang sudah melakukan proses coaching dengan baik, sudah berhasil dan tadi juga saya lihat sudah sesuai dengan alur kita. Ada beberapa catatan untuk Bapak. Yang pertama, Bapak itu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita. Tadi juga sudah menyampaikan tujuannya, dari identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Bapak juga sudah melaksanakan prosesnya itu dengan baik ya, sudah present, sudah kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Tadi juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya mungkin Pak, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil melakukan coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan itu ingin memahami lagi tentang alur kita yang ingin saya kembangkan lagi. Walaupun tadi sudah praktek, tapi saya ingin menambah contekan saya bisa menjadi coaching yang lebih baik lagi sesuai alur kita. Bagus sekali Pak, padahal tadi saya lihat proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan kali ini Pak Teguh juga ingin lebih memahami lagi, lebih mendalami lagi dengan alur kita supaya nantinya juga berjalan dengan lebih baik lagi daripada baik ini. Luar biasa sekali Bapak. Jadi alhamdulillah ya Pak, sudah dari pra observasi, pelaksanaan coaching dan sekarang pasca observasi sudah selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tanya jawab observasi dan saya sekali akhiri ya Pak. Ya, terima kasih sekali Bu tadi sudah mendampingi dan sudah memberi tanggapan yang bagus dari Ibu. Semoga saya bisa lebih mengembangkan lagi tentang potensi saya sebagai guru, kemudian sebagai coach sesuai dengan kita. Terima kasih sekali ya Bu. Kita mengerjakan lagi yang lain. Oh iya Pak. Assalamualaikum.